Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Okta Aliansyah, saya dari kelas I, kelompok semester 4, jurusan Hukum Tata Negara dengan NPM 1921020507, ingin membuat video presentasi mengenai filsafat hukum Islam, yaitu makna hakikat sesuatu menurut filsafat. Nah, definisi hakiki atau esensial adalah pernyataan hakikat sesuatu, yaitu sesuatu pengertian yang abstrak, hanya mengandung unsur-unsur pokok yang diperlukan untuk memahami suatu golongan tertentu dan untuk membedakan dari golongan-golongan lain, sehingga sifat-sifat golongan tersebut tidak termasuk dalam hakikat sesuatu itu. Definisi yang disebut dalam ilmu logika sebagai jami atau memuat dan mani menolak adalah definisi yang paling penting dalam ilmu pengetahuan dan filsafat. Nah, definisi itu tersusun dari jenis yang terdekat dan perbedaan spesifik. Jenis atau genus ialah setiap pengertian yang menyatakan hanya sebagai dari hakikat. Artinya pengertian tersebut belum menyatakan hakikat sesuatu itu seutuh-utuhnya. Perbedaan spesifik ialah tetapi pengertian yang membedakan golongan dari jenis genusnya. Misalnya, berakat budi membedakan manusia dari hewan. Pengertian filsafat hukum Islam. Filsafat hukum Islam terdiri dari 3 kata, yaitu filsafat, hukum, dan Islam. Filsafat hukum adalah pengetahuan tentang pemikiran mendalam, sistematis, logika, dan radikal tentang berbagai aturan yang berlaku dalam kehidupan manusia, baik antara bermasyarakat maupun antara bernegara. Hukum adalah peraturan-peraturan tentang perbuatan dan tingkah laku manusia dalam lalu lintas hidup. Secara ringkat, hukum berarti ketetapan. Adapun pengertian filsafat hukum Islam adalah kajian filosofi tentang hakikat hukum Islam sebagai sumber asal muasal hukum Islam dan prinsip penetapannya serta manfaat hukum Islam bagi kehidupan. Dengan demikian, yang dimaksud dengan filsafat hukum Islam adalah setiap kaidah, asas, aturan-aturan yang mengendalikan masyarakat pemeluk agama Islam. Kaidah-kaidah itu dapat berupa Al-Quran, hadis, pendapat sahabat dan tabi'in, ijma ulama, fatwa lembaga keagamaan. Filsafat hukum Islam diartikan pula dengan istilah hikmah at-tasyri'. Faktor yang menjadi ciri filsafat hukum Islam yaitu 1. Wacana atau argumentasi. Mendapatkan bahwa filsafat memiliki kegiatan berupa pembicaraan yang mengandalkan pada pemikiran rasio tanpa frekuensi uji empiris. Kebenaran filosofi tidak memerlukan pembuktian atau tidak perlu didasari bukti kebenaran, baik melalui eksperimentasi maupun pencarian data lapangan. 2. Segala hal atau sekalian alam. Artinya, semua materi pembicaraan filsafat adalah segala hal menyangkut keseluruhan dan bersifat universal. Tidak ada yang tidak tersentuh oleh pembicaraan filsafat. Ada atau tidak ada permasalahan, filsafat merupakan bagian dari perbincangan. Hal itu yang membedakan antara filsafat dan ilmu pengetahuan yang membicarakan lingkup tertentu. Semua yang dikaji oleh ilmu pengetahuan dijamin oleh filsafat, karena inilah universalisme filsafat. 3. Sistematis. Artinya, pembicara mengenai segala sesuatu dilakukan secara teratur mengikuti sistem yang berlaku sehingga terhadap tahapan-tahapannya mudah diikuti. Dengan demikian, pembicara tersebut tetap atau tidak dapat diikuti dan dikaji oleh orang lain. Meskipun ada akhirnya, hanya ada yang pengertian mengenai sesuatu yang dimaksud. 4. Radikal. Artinya sampai ke akar-akarnya, sampai pada konsekuensinya yang terakhir. Radix artinya akar, yang juga disebut sebagai ciri khas berpikir filosofis. Perbedaan dengan pengetahuan adalah adanya asumsi sebagai titik tolak yang disebut sebagai keyakinan filsafati.
5. Hakikat merupakan istilah yang menjadi ciri khas filsafat. Hakikat adalah pemahaman atau hal yang paling mendasar. Jadi filsafat tidak hanya dibicarakan tentang wujud atau materi sebagaimana ilmu pengetahuan, tetapi berbicara makna hakikat terhadap di belakang di belakangnya. Dalam filsafat, hakikat tersebut sebagai akibat dari berpikir radikal. Berdasarkan dari 5 ciri berpikir filosofi tersebut, dapat diambil pemahaman bahwa filsafat merupakan kebebasan berpikir manusia terhadap segala sesuatu tanpa batas dengan mengacu pada hukum keraguan atas segala hal, bahwa sekalian alam dan segala hal dapat dilihat dari berbagai hal sudut melalui kontemplasi pemikiran yang sistematis, logis, dan radikal, sebagai hal yang dipikirkan oleh filsuf berkaitan dengan hal-hal berikut. 1. Berhubungan dengan sesuatu yang bersifat metafisika yang tidak dapat dilihat. 2. Berhubungan dengan alam semesta yang fisikal dan terbentuk oleh hukum perubahan. 3. Segala sesuatu yang rasional dan irasional. 4. Semua yang bersifat natural dan supranatural. 5. Berhubungan dengan akal, ras, pikiran, intuisi, dan persepsi. 6. Sehubungan dengan hakikat yang terbatas dan tidak terbatas. 7. Berhubungan dengan teori pengetahuan pada semua keberadaan pengetahuan manusia yang di objek maupun yang subjek. 8. Berhubungan dengan fungsi dan manfaat segala sesuatu yang ditambahkan manusia atau dihindarinya. 9. Berhubungan dengan kebenaran spekulatif yang bersifat rasional tanpa batas sehingga berlaku pemahaman dialektis terhadap sebagai penemuan hasil pemikiran manusia, testis yang menghasilkan antitesis dan terciptanya sintesis. Sekian dan terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.